Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Detektif Aldo ya. Dan hari ini gue ingin membahas sebuah kasus lagi. Dan kasusnya adalah sebuah kasus yang kurang familiar kalau di tahun 1970-an, karena kasus-kasus seperti ini masih kurang familiar di saat itu. Tapi walaupun di saat sekarang memang banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ini adalah kasus Berchtold dan juga Jan Broberg, sebuah hasil PDKT-an antara om-om dan juga anak kecil. Tapi ternyata memang kasusnya tidak sesantai dan sestandar pedo-pedoan doang, tapi memang ada kompleksitasnya yang menurut gue cukup menarik untuk kita bahas dan kita telusuri gitu, karena ini sebuah kisah yang benar-benar dalam, dahsyat, menjijikan dan menggelikan di saat yang sama. Tapi sebelum kita mulai kasusnya, gue akan kasih ke kalian sebuah referensi, sebuah aplikasi namanya Kartuna. Ini sangat membantu ya jika sosial media kalian tuh sudah mulai biasa-biasa aja gitu ya, dan mungkin kalian jarang menemukan spot-spot cantik untuk foto. Nah, ini bisa membantu kalian supaya bisa tetap update di Instagram dan tampil berbeda, karena masa-masa sekarang ini hidup tuh pengennya tampil berbeda doang gitu kan. Nah, ini dia adalah aplikasi Kartuna yang langsung gue buka dan penggunaannya sangat-sangat mudah sekali. Di sini ada foto-foto yang sudah gue capture ya melalui foto gue, dan lu tinggal klik aja foto mana yang mau lu convert, dan lu bisa langsung ngegunain beberapa filternya yang memang sudah disediakan. Nah, ini gue coba pakai yang namanya si fitur kartun ini. Kita akan mengubah muka lucu gue ini menjadi muka sketch. Dan lu bisa pilih-pilih sebenarnya, terserah mau yang kayak gimana. Walaupun misalnya kayak gini juga intensity-nya itu bisa lo atur juga mau seberapa intens dari efeknya itu sendiri. Jadi semuanya bisa diatur dengan sangat-sangat mudah dan penggunaannya pun juga sangat mudah. Dengan sekali itu lo bisa langsung di share langsung ke story Instagram, itu bisa karena platformnya langsung direct ke sana, atau bisa lo save sendiri untuk lo keep untuk di-upload di waktu mendatang. Nah, tentunya ini gue kasih lihat lo beberapa komparasi foto-foto yang sudah gue convert melalui Kartuna ini. Dan kalau misalnya kalian mau cobain Kartuna ini karena aplikasi cukup mudah sekali untuk penggunaannya, kalian langsung bisa aja langsung download, linknya semua di deskripsi di bawah. So, mari kita mulai kasusnya, dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di membership di YouTube. Kalian bisa mendapatkan beberapa benefits menarik di sana, bisa nonton videonya lebih awal bahkan. Dan juga pastikan juga follow gue di @rivalsantosa, gue di Instagram, di Twitter. Dan kalian bisa DM gue kasus yang menarik di sana. So, let's begin the case guys. Intro dulu. I lost myself. I waited still. Robert Berchtold dan Jan Broberg. Ini sebuah kasus yang luar biasa menarik sih sebenarnya untuk dipelajari, bagaimana akhirnya tren-tren yang terjadi di tahun 1970-an akhirnya menjadi sebuah tren yang cukup mengancam di era-era sekarang ini gitu ya. Nah, kita akan masuk ke kasusnya. Pada tahun 1970-an di sebuah kota kecil, Pocatello, Idaho, di mana semua orang tuh kenal satu sama lain tentunya di kota tersebut karena kecil, lalu penuh dengan keluarga-keluarga yang juga harmonis. Tidak ada perceraian juga di sana, keluarganya rate-nya tuh kecil sekali untuk yang perceraian, dan secara rutin keluarga-keluarga di sana juga selalu ikut beribadah di gereja dan jadi satu komunitas yang cukup erat karena satu sama lainnya kenal gitu ya. Nah, di sanalah tinggal sebuah keluarga, pasangan Robert dan Anne Broberg. Lalu 3 anaknya yaitu Jan, Karen, dan juga Susan Broberg. Nah, si Anne ini nama lengkapnya Mary Ann, yang Robertnya adalah Robert Broberg, makanya pakai nama keluarga bapaknya yaitu nama Broberg. Lalu pada era tahun yang sama, yaitu tahun 70-an, muncullah keluarga baru yang muncul di lingkungan Pocatello tersebut bernama keluarga Berchtold. Suaminya atau kepala keluarganya adalah Robert Berchtold, jadi sama dengan yang namanya si Robert Broberg. Bedanya Robert itu dipanggilnya Rob gitu ya. Nah, keluarga ini terlihat begitu harmonis. Si keluarganya Berchtold ini kelihatan ramah juga, cukup intelek. Dan Berchtold juga dinyatakan sebagai laki-laki yang punya karisma pada saat itu. Karena beberapa faktor itulah juga Berchtold itu akhirnya jadi deket banget sama keluarganya Broberg. Sering ngobrol bareng, barbekyuan bareng, makan-makan bareng. Jadi ya sering main ke rumah masing-masing dan akhirnya menjadi sahabat dekat lah di tetangga tersebut. Nah, hampir setiap hari memang Berchtold itu main ke rumahnya Broberg dengan begitu dekat dengan anak-anaknya, terutama si Jan, anak tertuanya, Jan Broberg. Bahkan saking dekatnya Berchtold ini sampai punya panggilan kesayangan dari Jan Broberg, yaitu dinamakan atau dipanggil dengan nama B. Karena Berchtold itu kesannya terlalu kompleks untuk anak-anak, jadi dia manggilnya B, si Jan ini. Bahkan beberapa kali B itu sering kali foto-foto si Jan dengan kameranya, meluk dan segala macamnya lah.
Pada saat itu Jen baru aja berusia di atas 10 tahunan alias masih kecil banget. Jadi karena rasanya si B ini kayak bapaknya sendiri, jadi ya udahlah si B ini bisa ngedeketin si Jen dan Jen juga nyaman-nyaman aja karena dia merasa bahwa B ya kayak bapak angkatnya aja gitu yang memang versi lebih fun dari bapak aslinya. Tapi ternyata kedekatan Jen dan Berchtold yang pada saat itu sudah om-om nih, si Berchtold ini atau si B ini alias sudah usia mau menyentuh 40 tahunan bukanlah kedekatan yang biasa. Bukan kedekatan seperti bapak dengan anak, melainkan laki-laki dengan seorang perempuan gitu. Dan kebetulan memang si Robert Berchtold ini atau si B ini memang sudah punya istri dan ternyata memang di dalam dirinya dia punya ketertarikan dengan Jen dan percaya di dalam dirinya bahwa Jen itu adalah jodohnya atau belahan hatinya. Awal-awal keanehannya memang mulai terasa dan Jen itu juga sempat merasa beberapa hal yang aneh saat menginap di rumahnya si B, di mana berasa bahwa bawahannya itu kebuka saat dia lagi tidur, kira-kira kayak gitu. Orang tuanya pun juga sudah mulai gak nyaman ya dengan kedekatan Jen dan B karena rasanya mulai bikin risih. Tapi karena pada masa itu khususnya di Pocatello itu belum ada tuh pengetahuan soal pedopedi gitu ya. Jadi orang tuanya tuh masih sekedar bisa dibilang khawatir aja sedikit dan risih aja tapi tidak berpikiran ke arah yang lebih negatif lagi. Tapi di sisi lain B sudah sadar nih bahwa Robert dan Mary Ann itu sebagai orang tuanya si Jen itu mulai gak nyaman dengan kedekatan keduanya dan juga kedekatan dirinya dengan si Jen tentunya dan berusaha untuk membuat jarak antara si B dan Jen karena orang tuanya udah gak nyaman. Maka dari itulah B ini membuat sebuah rencana untuk memuluskan kedekatannya dengan Jen supaya gak dihalang-halangin. Dia tuh punya rencana untuk merusak hubungan suami istri antara si Rob dan juga si Mary Ann. Supaya dia tuh lebih mudah lagi untuk mendekati si Jen. Karena dengan runtuhnya rumah tangga tersebut tentunya Jen jadi lebih bisa dibilang lebih fragile, lebih gampang untuk dicapai gitu loh. Setidaknya tujuan dia untuk bisa dekat dengan si Jen. Dan rencananya benar-benar gila banget menurut gue. Rencananya adalah menjadi selingkuhan dari Mary Ann. Dimana dia tuh sering menelpon Mary Ann, lalu ngajak jalan, memberikan perhatian yang lebih, bahkan sampai melakukan hal yang tentunya di luar batas yang sudah harusnya kalian tahu. Dan karena memang Mary Ann tuh rasanya mendapatkan hal yang gak didapat dari suaminya sekarang, maka ya akhirnya si Mary Ann tuh masuk perangkapnya si B. Dan tentunya B itu sering memuji-muji dia bahwa dia adalah wanita yang cantik segala macam. Dan karena itulah Mary Ann itu luluh hatinya dan seperti berselingkuh sama si B. Lebih gilanya bukan hanya Mary Ann doang. Kalau Mary Ann doang mungkin bisa dibilang lumrah karena menjadi perselingkuhan lawan jenis gitu ya. Tapi di sini si B ini untuk memuluskan rencananya itu rela melakukan rencana yang lebih gila lagi, yaitu mendekati bapaknya. Jadi pada suatu hari si B ini sempat nelfon bapaknya si Jen dan saat itu dia ngajak jalan bapaknya untuk cerita-cerita soal kehidupannya. Lalu dia juga cerita soal kehidupan dengan istrinya, ya, kehidupan dengan si istrinya si B ini, kehidupan rumah tangganya, dan dia merasa kurang dipuaskan gitu ya secara jasmani. Dan dia tuh tiba-tiba megang pahanya si Robert di tengah jalan saat lagi di mobil, dan si B ini meminta Robert untuk memuaskan dia dengan cara pakai tangan. Dan itu dilakukan sama Robert, dan menurut gue saat gue baca dan nonton dokumentasinya di Netflix, ini menurut gue adalah hal yang sungguh gila. Gue gak ngerti sebenarnya pemikiran Robert pada saat itu apa sampai dia mau membantu si B ini untuk memuaskan nafsunya walaupun cuma sekedar pakai tangan. Tapi menurut gue kalau temen gue ngajak gue ke mobil terus ngobrolin hal itu terus megang paha gue, walaupun badan gue lebih kecil, gue akan gebukin dan setidaknya gue akan teriak-teriak histeris gitu untuk minta tolong sama orang, dan gue gak akan lakuin itu. Dan yes, gue harusnya gak ketawa, tapi menurut gue ini kocak aja. Kenapa bisa ada pemikiran yang akhirnya si Robert itu mau gitu ngelakuin itu ke B. Ya coba lu kasih gue di kolom komentar kira-kira asumsi lu kenapa dia mau gitu ya. Apa memang sudah ada tendensi dan potensi dari si Robert ini bahwa dia mungkin adalah LGBT atau kayak gimana. Cuman kalian coba bisa berasumsi liar. Nah lanjut lagi. Akhirnya dengan menyimpan aib kedua orang tuanya, si B ini jadi semakin leluasa untuk deketin Jen, bahkan sampai bisa tidur di kamar Jen, bahkan dengan tentunya ancaman bahwa kalau misalnya gue dilarang-larang ya gue bisa bocorin hal-hal buruk ini nih tentang aib keluarga lu ke orang-orang lain. Nah lalu pada tepatnya tanggal 17 Oktober 1974, setelah B mampu merusak hubungan Robert dan Mary Ann sebagai suami istri dan mulai semakin menjauh hubungannya, B itu meminta izin ke Mary Ann untuk ngajak Jen pergi berkuda untuk sekedar jalan-jalan.
Saat Jen mendengar ajakan tersebut, tentunya Jen sebagai anak-anak yang juga sayang banget sama B kayak bapaknya sendiri dan memang merasa bahwa B itu jauh lebih fun dari bapak aslinya. Maka dari itu Jen itu sampai merengek ke ibunya untuk diizinin pergi bareng dengan B untuk berkuda. Nah, karena rengekan inilah gitu ya, dan juga aib yang tersimpan soal hubungan gelap Marianne dan B serta bapaknya dan B, Marianne akhirnya mengizinkan Jen untuk ikut dengan B untuk pergi berkuda. Dan karena pada saat itu Marianne juga hanya menyadari bahwa B memang sayang banget sama Jen, gak ada tendensi apapun, dan gak mungkin si B ini mencelakai si Jen. Makanya diizinkanlah akhirnya untuk pergi sama B di hari itu. Nah, setelah diberi izin, Jen itu langsung masuk ke mobilnya B dan berangkat mereka berdua. Tapi ternyata memang tujuan B itu bukan hanya buat naik kuda, bahkan memang tidak untuk naik kuda, melainkan memang untuk menculik si Jen dan melangsungkan yang namanya sebuah rencana yang kalau gue ceritain ke lu nanti nih, lu bakal terperangah kenapa hal ini bisa sampai terpikirkan sama si B ini dan begitu matangnya rencananya si B ini. Karena memang pada awal si Jen masuk ke mobilnya si B, ini Jen tuh langsung diberikan obat bius. Dan gue nggak tahu form dari obat biusnya seperti apa. Yang pasti si Jen itu langsung nggak sadarin diri saat masuk ke mobilnya si B pada saat itu. Nah, supaya nggak dituduh nyulik juga gitu kan, supaya si B itu selamat dari tuduhan menculik, B itu juga membuat skenario seakan-akan dia tuh dirampok dan diculik dengan cara meninggalkan mobilnya di sebuah tempat dan memecahkan kacanya dan meninggalkan sedikit bercak darah. Setelah mobilnya disetup sedemikian rupa seperti kayak dirampok dan diculik, nah barulah B itu membawa Jen yang udah gak sadar ini ke mobil karavannya yang sudah disiapkan, yang sudah diparkir di perbatasan Amerika-Meksiko. Di sisi lain, orang tuanya juga melapor ke FBI karena sudah sampai malam itu B sama Jen itu gak pulang-pulang dan gak bisa dihubungin juga, makanya akhirnya orang tuanya ngelaporin kehilangan ini ke FBI. Yang memang sebenarnya orang tuanya masih punya keyakinan bahwa kemungkinan keduanya itu sedang diculik dan bukan si B yang merencanakan penculikan ini. Ditambah lagi FBI juga menemukan mobilnya B yang sudah dalam keadaan kaca pecah yang makin menambah keyakinan orang tuanya Jen bahwa memang B dan Jen ini sedang diculik sama orang dan dirampok dan takutnya kenapa-napa. Walaupun FBI yakin betul bahwa ini adalah kasus penculikan yang memang dilakukan sama si B dan memang kondisi dari mobil tersebut memang terlihat di setup sekali. Bahkan kacanya itu setelah dinilai sama FBI itu bukan pecah dari luar melainkan dari dalam. Setidaknya yang ditangkap sama FBI bahwa ini semua sudah direncanakan dengan begitu matang. Nah, saat FBI melakukan pencarian, Jen di sisi lain tiba-tiba sudah terbangun. Dan saat dia terbangun, dia tuh sadar bahwa dia tuh ada di sebuah mobil caravan. Dan beberapa saat setelah bangun ada sebuah suara dari rekaman yang terdengar seperti suara alien yang mengatakan bahwa Jen adalah manusia setengah alien dari pernikahan ibunya dengan seekor alien. Seekor atau seorang ya? Seorang alien. Nah, lalu rekaman tersebut memberikan misi ke Jen. Pada saat itu misinya adalah Jen harus menghasilkan seorang anak dengan pria yang ada di depan caravan. Dan ini harus dilakukan sebelum umur 16 tahun, di saat Jen pada saat itu baru berusia 12 tahun. Jadi masih ada gap 4 tahun untuk melangsungkan atau melakukan misinya. Nah, kalau dia nggak melakukan misi tersebut, konsekuensinya adalah maka umat manusia akan punah, kata rekaman tersebut, dan adiknya lah yang akan diberikan tanggung jawab itu. Dan keluarganya akan hilang dan buta. Selain itu dia juga nggak boleh dekat-dekat dengan bapaknya, ataupun selain bapaknya juga dia nggak boleh dekat-dekat sama laki-laki lain. Kalau dia dekat sama laki-laki lain atau sama bapaknya, makanya si anjing peliharaannya juga akan hilang, bapaknya akan hilang, semuanya akan hilang. Dan pastinya ya terakhir adalah tidak boleh memberitahu kepada siapapun soal pesan dan misi ini. Dan origins dari si Jen yang katanya adalah manusia setengah alien kepada siapapun. Karena dengan memberitahu bahwa misinya adalah menjadi setengah alien, ya dia akan gagal dan umat manusia akan hilang. Jadi kira-kira Jen pada saat itu tuh langsung merasa bahwa dirinya sangat bermakna untuk bumi dan dia memang punya tugas untuk menyelamatkan bumi karena masih kecil juga gitu ya, penuh fantasi pasti otaknya. Jadi dia percaya dengan hal ini dan ternyata memang metode inilah yang dijadikan metode brainwash yang dilakukan sama B terhadap Jen. Dan memang setelah dengar rekaman itu, si Jen itu langsung bangun dari ranjang dan dia langsung menuju ke bagian depan caravan karena memang aliennya menginstruksikan bahwa ada laki-laki yang ada atau berada di depan caravan. Makanya si Jen itu langsung maju ke depan caravan dan menemukan ada B di sana. Dan dia langsung sadar bahwa bilah pria yang dimaksud alien tersebut.
Dan pada saat itu B itu pura-pura pingsan dan baru dibangunkan oleh Jen supaya ala-ala abis dirampok gitu kira-kira. Dari sinilah bermula saat Jen betul-betul yakin bahwa memang ternyata B itu adalah cinta sejatinya dan dia harus jatuh cinta sama B juga. Dan karena dia mendapat tugas besar untuk menyelamatkan keluarga dan umat manusia, makanya keduanya langsung jatuh cinta gitu. Jadi bisa dibilang Jen itu akhirnya menjatuhkan hatinya kepada si B, walaupun B itu dari awal memang sudah suka banget sama si Jen. Dan di tempat dan di caravan itulah mereka berdua melakukan itu penyelesaian misi atau hubungan untuk menyelesaikan misi yang diberikan sama alien. Detailnya lo bisa nonton yang lebih dalam, definisi dari hubungan tersebut lo mungkin bisa baca karena gue nggak bisa deskripsikan di sini karena terlalu vulgar dan eksplisit. Tapi harusnya kalian sudah tahu apa itu ya. Nah keduanya itu terus menjalani perjalanan mereka sambil orang tuanya Jen di sisi lain itu nyari terus Jen itu di mana. Bahkan keduanya si Jen dan B itu ternyata sudah menikah di Meksiko karena bagi negara Meksiko kalau lu udah umur 12 lu boleh melangsungkan pernikahan. Tapi memang ternyata di suatu waktu si B ini memang ingin kembali ke Amerika. Dan supaya tidak tersangkut kasus penculikan karena membawa lari seorang anak di bawah umur, makanya B itu menelpon ke orang tuanya Jen untuk meminta izin untuk bisa menikahi si Jen agar kepulangannya tidak tersangkut dengan kasus kriminal. Tapi memang tentu aja keluarganya Jen itu nggak setuju sama permintaan B, makanya keluarganya langsung telepon FBI dan FBI itu langsung ke Meksiko dan menahan si B, dan juga orang tuanya si Jen itu juga langsung berangkat ke Meksiko untuk yang namanya menjemput si Jen. Dan saat dijemput pulang pun oleh keluarganya, Jen itu memang bukan lagi anak perempuan yang mereka kenal zaman dulu atau sebelum penculikan. Karena saat di pesawat pun Jen itu sama sekali nggak mau deket sama bapaknya, nggak mau ngomong sama bapaknya, dan itu buat bapaknya sangat-sangat sedih banget gitu. Dan di pesawat pun dia mengatakan bahwa dia tetap cinta sama B, dan dia juga bilang bahwa B nggak menculik dia, dan juga dia bilang kenapa B dipisahkan sama dia karena Jen itu merasa bahwa B adalah bagian atau separuh dari hidupnya, apalagi memang dia punya misi untuk menyelamatkan bumi dengan cara ya berhubungan dan bercinta dengan si B, atau keluarganya akan hilang dan umat manusia akan tidak terselamatkan lagi. Nah, tapi memang saat ditahan, B itu punya rencana cerdas untuk membebaskan dirinya dari tahanan FBI atas tuntutan kasus penculikan. Di mana istrinya memberikan pesan kepada orang tua Jen, di mana B itu meminta orang tuanya Jen untuk menarik tuntutan penculikannya, atau tidak B itu akan membocorkan soal si Robert alias bapaknya itu pernah berhubungan dengan si B di mobilnya, alias berita homonya akan disebar kemana-mana, dan aib lainnya soal Mary Ann juga, atau hubungan gelapnya dengan Mary Ann. Mendengar hal tersebut atau blackmail tersebut, tentunya orang tuanya si Jen yaitu Rob dan Mary Ann punya pemikiran yang mungkin sangat-sangat dalam tentang hal itu dan gak mau aib tersebut itu bocor di komunitas yang begitu kecil di Pocatello. Makanya mereka berdua akhirnya menarik tuntutannya dan membiarkan si B untuk bebas dari tahanan FBI dan menuntut dan bisa dibilang membersihkan seluruh tuntutan atas penculikan anaknya si Jen. Walaupun FBI sangat menyesali kelakuan keluarganya dengan menarik tuntutan tersebut yang memikirkan diri sendiri kesannya dan memikirkan keluarganya dan tidak memikirkan keamanan anaknya terutama si Jen. Karena bisa saja di waktu mendatang si B ini kembali menculik si Jen, kira-kira seperti itu. Dan benar aja feeling FBI setelah B bebas dengan tuntutan yang sudah ditarik oleh keluarganya Jen dan cuma ditahan selama 10 hari di penjara, B itu justru memang setelah bebas malah memang semakin parah. Dan salah satunya menaruh diam-diam rekaman suara ala-ala alien yang dia buat guna mengingatkan Jen terhadap misinya. Jen pada saat itu rutin banget jadinya kirim-kiriman surat dengan B macam surat cinta gitu ya, dan kalau ada waktu ya gitu mereka melakukan hubungan lagi ya beberapa kali alias gituan kan. Dan juga selalu marah-marah di rumah karena pengen banget ketemu sama B, cuma memang tidak dikasih sama orang tuanya. Nah, kehidupan suami istrinya si Rob dan Mary Ann pun juga semakin parah karena ternyata B itu terus mendekati si Mary Ann supaya bisa merusak hubungan suami istri tersebut dengan harapan bisa ngambil Jen itu jauh lebih mudah. Kalau di penculikan pertama itu udah mulai berantakan, kali ini dibikin lebih berantakan lagi dan dibikin lebih confirm bahwa memang Mary Ann itu udah gak cinta lagi sama suaminya. Jadi dibuat benar-benar seakan-akan ini selingkuhnya benar-benar selingkuh gitu. Karena memang si B ini menyatakan cinta dan pengen mengajak nikah si Mary Ann. Kira-kira seperti itu, dan si Mary Ann itu ya mau gitu sama B. Dan gak ngerasa bahwa dia cuma dijadikan alat untuk si B ini mendekati Jen anaknya.
Nah, barulah setelah hubungan Rob dan Mary Ann ini sebagai suami istri semakin parah banget dan sudah ada perceraian bahkan, B itu melancarkan rencana selanjutnya untuk membawa Jen itu pergi untuk kedua kalinya dan kini jauh lebih rapi lagi rencananya dari sebelumnya. Tepatnya pada bulan Agustus 1976, Jen itu kali ini tiba-tiba menghilang malam-malam, meninggalkan keluarganya dan meninggalkan B juga, kata sebuah surat yang ditulis oleh Jen walaupun kata-katanya tidak seperti kata-kata dari Jen yang masih kecil. Hilangnya Jen lalu dilaporkan kembali oleh keluarganya ke FBI dan kecurigaan pertama kali FBI adalah tentunya B adalah tersangka utamanya dalam penculikan yang kedua ini, walaupun memang belum ada bukti apapun. B tentu nggak bisa ditahan karena Jen juga mengatakan dalam suratnya bahwa dia pergi tanpa B dan memang meninggalkan B juga. Dan memang dia menghilang aja dan pengen hidup sendiri, di dalam suratnya itu tertulis. Jadi B itu nggak bisa dituntut apapun dan baru hanya bisa dicurigai oleh FBI saja. Dan tentunya FBI karena kecuriga ya FBI ngikutin dan buntutin kemanapun si B ini pergi. Dan baru ketahuan bahwa B adalah penculiknya setelah 3 bulan hilangnya si Jen, yaitu pada bulan November, di mana B itu ketahuan menelpon Mary Ann lewat telepon umum untuk memaksa Mary Ann itu mengizinkan dia menikahi si Jen. Dan saat FBI memeriksa bilik telepon umum tersebut setelah si B itu selesai telepon dan cabut dari sana, itu ditemukanlah sebuah nomor sekolah Katolik di Pasadena, California. Jadi sepertinya B itu ketinggalan gitu, karena dia baru aja kayaknya nelfon si Jen di sekolah Katolik tersebut. Dan ternyata betul aja Jen itu ada di sana dan B memasukkan Jen ke sana dengan penjelasan bahwa dirinya itu adalah agen CIA yang sedang menjalankan misi dan sedang menitipkan anaknya di sana untuk melindungi anaknya tersebut. Karena dia masih ada misi yang harus dijalanin. Sehingga sekolah tersebut diminta untuk nggak ngasih tahu informasi terkait Jen kepada siapapun karena siapapun yang mencari Jen katanya itu adalah orang jahat yang ingin mencelakai keluarganya. Tapi ternyata saat FBI telepon ke sekolah tersebut dengan gampangnya memberikan informasi bahwa yes, Jen itu ada di sekolah Katolik tersebut. Dan sekali lagi FBI menjemput Jen di sekolah tersebut dan lagi menuntut B dengan tuntutan penculikan pada saat itu sekali lagi akhirnya. Karena dendam pun saat B ditahan di sana dan dia merasa bahwa kenapa bisa ketahuan dan kenapa keluarganya itu sampai nelapor FBI juga padahal dia cuma pengen menikahi si Jen gitu. Kisahnya ya di otaknya dia tuh gitu, sederhana, bukan penculikan gitu, tapi hanya perjuangan cinta dia dengan Jen gitu ceritanya. Makanya karena dendam tersebut, dia tuh membayar orang suruhan yang dia kenal dari penjara seharga $1.000 untuk membakar toko bapaknya si Jen alias si Rob sampai habis. Untuk setidaknya membuat Jen dan keluarganya itu ketakutan. Walaupun sampai detik ini untuk urusan buktinya itu nggak bisa dibuktikan bahwa memang orang bayarannya si Bilah yang membakar toko tersebut. Jadi itu baru asumsi sampai detik ini. Tapi memang hoki aja, si B akhirnya nggak dipenjara lagi dan berhasil bebas dan berhasil lolos juga dengan membuat pernyataan bahwa dia itu punya kegilaan dalam dirinya dan punya mental illness dan akhirnya dimasukin ke mental facility dan bebas dalam waktu 6 bulan. Setelah itu, memang B itu mulai nggak mendekati Jen lagi setelah dia keluar dari mental facility karena Jen rasanya sudah mulai makin dewasa dan sepertinya B itu mulai kehilangan interestnya kepada Jen karena Jen tuh kayaknya udah nggak anak-anak lagi buat dia sehingga nggak terlalu sering lagi ngubungin Jen sesering dulu walaupun Jen itu masih menyimpan rasa cintanya kepada si B dan masih memiliki keyakinan bahwa dia harus menyelesaikan misi dari alien tersebut. Dan di usianya, si Jen tepat pada 16 tahun, Jen itu akhirnya diizinkan sama orang tuanya mengikuti sebuah theater camp. Jadi keluar kota gitu ya. Dan di camp tersebut dia itu dekat dengan seorang cowok. Tapi saat di sana, saat dia tuh dekat sama seorang cowok ini, dia tuh mulai mikir gitu dan mulai ketakutan kalau misalnya dia dekat dengan cowok ini, gue takutnya alien ini akan membasmi bumi dan terutama adalah keluarganya dulu nih yang dihabisin atau dibikin buta, dibikin hilang dan segala macam. Makanya setelah dia dekat sama cowok ini, dia coba telepon ke ibunya. Kira-kira ada kenapa-napa nggak dengan keluarganya? Tapi ternyata ibunya bilang sehat-sehat aja gitu, paling anjing sakit doang dan anjingnya juga udah sembuh lagi. Dan dari telepon itulah si Jen ini mulai berpikir dan menyatakan kepada otaknya bahwa apakah mungkin cerita alien tersebut adalah cerita bohong yang dikarang oleh B untuk dia atau metode brainwash ya. Jadi dia udah mulai dewasa jadi mulai bisa berpikir secara clear. Dan setelah dia mulai bisa berpikir secara clear tersebutlah dia akhirnya menceritakan soal kisah alien, kisah si B yang mencoba melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada orang tuanya.
Barulah setelah kisah itu diturunkan kepada orang tuanya, diceritakan akhirnya semuanya, barulah akhirnya keluarganya, keutuhan keluarganya, bapak emaknya itu semua akhirnya mulai utuh kembali seperti sedia kala. Dan barulah terrecover, dan secara mental pun si Jen itu mulai bisa recover dan juga mulai berdamai dengan dirinya sendiri, dan baru menyadari juga sebenarnya di sisi lain bahwa di masa-masa dulu dia itu sebenarnya sedang dipergunakan oleh B sebagai alat untuk memuaskan si B sebagai om-om gitu ya. Dan kasus ini ternyata memang baru terang dan terbuka saat Jen dan ibunya betul-betul baru menuliskan chronological dengan lengkapnya pada sebuah buku gitu ya, pada sebuah cerita yang akhirnya cukup viral pada saat itu. Dan pada tahun 2005 akhirnya kisah atau buku tersebut, dan karena memang si Jen ini cukup terkenal akhirnya dengan ibunya karena membuat buku tersebut yang punya kisah luar biasa, out of my mind aja menurut gua, dan hampir nggak bisa gue percaya gitu kan. Itu akhirnya membuat Bigram karena merasa bahwa nama baiknya itu jadi hancur gitu karena cerita tersebut. Dan ya si B bilang bahwa cerita tersebut adalah bohong, dan cerita tersebut hanya digunakan Jen sebagai penaik popularitasnya dia, dan memang digunakan sama Jen untuk kisah tersebut bisa jadi sebuah film dan akhirnya bisa diuangkan, bisa jadi kaya dengan cara memperburuk namanya dia gitu ya. Dan memang akhirnya B itu menantang si Jen ini untuk masuk ke dalam persidangan juga. Dan memang dalam proses persidangannya B itu sempat menyerang beberapa anggota dari BACA alias Bikers Against Child Abuse, yang memang sedang bisa dibilang melindungi si Jen itu saat persidangan, dan memang mencoba mengusung kasus ini menjadi salah satu kampanye anti child abuse. Dan saat itulah memang B menyerang beberapa anggotanya dan dinyatakan bersalah dan akan ditahan. Dan karena dia merasakan depresi dan dia juga gak mau masuk penjara lagi, dia langsung melakukan yang namanya budir dengan cara overdose. Karena merasa stres, merasa depresi, udah tua banget juga pada saat itu, dan dia merasa dia gak mau ditahan lagi, gak mau dipenjara lagi, dan dia ya udah akhirnya selesai gitu aja. Dan adiknya juga akhirnya baru mengkonfirmasi bahwa ternyata si B itu memang dari kecil itu memang sudah yang namanya tertarik dengan orang-orang atau wanita-wanita yang lebih kecil dari dia. Dan saat itu dia itu sempat melakukan hubungan yang tidak benar dengan adik tirinya. Karena memang sebenarnya dia sebagai anak itu juga di-abuse sama orang tuanya. Dan itulah yang akhirnya menjadi karakter dari si B dengan ketidaknormalan secara mentalnya, dengan ya itu fetish yang seharusnya tidak bisa dilakukan dan illegal pastinya. Dan baru tahuan juga bahwa sesungguhnya korban B itu bukan hanyalah Jen. Setelah kisahnya ini naik, setelah kisah bukunya si Jen ini naik ke permukaan, bisa dibaca sama publik, ternyata banyak beberapa korban yang akhirnya menelpon Jen untuk bisa memberitahu bahwa pada masa-masa dulu B itu juga pernah melakukan hal yang sama kepada dirinya, hanya saja berbeda metodenya. Nah itulah dia kasusnya si Jen Broberg dengan B. Kalau misalnya gue udah ketuker-tuker Jen sama B ya karena ini nama berdua terlalu sering gue sebut di cerita ini, jadi kalau misalnya ketuker mohon maaf gitu ya. Tapi terima kasih sudah nonton sampai akhir, tapi kalian tentunya tahu konteksnya mana si Jen mana si B gitu ya. Dan kasus ini menjadi menarik sekali. Kalau misalnya lu mau lihat full documentary picture-nya, lu mungkin bisa nonton si filmnya ini atau film dokumenternya di Netflix. Sebenarnya udah rilis dari tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi kalian bisa nonton itu dengan ilustrasi yang lebih banyak, lebih in-depth. Tapi tentunya nggak bisa gue tayangkan di YouTube karena terkait dengan copyrights dan segala macamnya. Dan pastinya karena terlalu eksplisit juga. Tapi kalian bisa membayangkan bahwa memang B itu tergila-gila banget sama Jen. Lewat dokumenternya itu benar-benar tergambarkan sekali, dimana di caravannya B pun itu banyak foto-foto si Jen itu yang dicetak dan ditempel di caravannya, layaknya dia tuh lagi nyembah dewa-dewa gitu. Karena dia sangat mendewakan Jen, fotonya ada di mana-mana, fotonya juga dengan tentunya pose-pose yang seharusnya tidak disimpan sama om-om tua, dengan foto-foto anak kecil cewek kayak gitu. Itulah dia ceritanya. Ceritanya sungguh panjang, tapi semoga bisa menemani kalian di hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Dan nanti next case-nya mungkin gue akan bawa kasus-kasus yang lebih light lagi. Ya, soal penipuan gue pengen cari gitu, soal penipuan-penipuan yang seru gitu. Ada Don Leper yang gue lagi research juga.
So, kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya untuk support gue. Dan jangan lupa juga untuk join membership. Semuanya tombolnya ada di bawah. Ada tombol join atau gabung. Kalian bisa klik di sana. Kalian bisa nonton videonya lebih awal. Kalian bisa dapet badge. Kalian bisa dapetin cute emoticons untuk kalian di live streaming. Karena gue selalu premiere kan video-video gue. Jadi kalian bisa showcase di sana. Dan tentunya untuk mensupport gue pastinya. Tapi kalian yang nggak bisa support, nggak apa-apa. I still love you guys intinya. Dan gak ada benefits yang dikurangkan apapun. So thank you guys for watching. Jangan lupa follow gue di @thelazymonday. Itu channel gue yang satu ya. Gue udah salah gue. Follow gue di @rivaldosantosa. Gue di Instagram dan di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik di sana dan pastinya akan gue balas kalau memang menarik betul buat gue. Dan masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita bahas, yang kita kupas. So see you on the next case guys. By the way ini udah jam 11 malam jadi otak gue agak miss gitu. Bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to